Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM H0224018. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika kelas A 2024. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Fitri SPD MPD. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pancasila di Era Reformasi dan Globalisasi. Pada materi ini, saya akan membahas beberapa poin penting. Poin yang pertama yaitu pengertian era reformasi dan era globalisasi. Poin kedua yaitu relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan di era reformasi dan globalisasi. Poin yang ketiga yaitu kendala dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di era reformasi dan globalisasi. Dan yang keempat yaitu upaya untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah arus reformasi dan globalisasi. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan poin pertama, yaitu pengertian era reformasi dan era globalisasi. Yang pertama yaitu pengertian era reformasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang politik, sosial atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Secara garis besar, reformasi dapat diartikan sebagai pembaharuan. Adapun dalam sejarah Indonesia, reformasi adalah istilah yang kerap diasumsikan sebagai post-Soeharto era atau era setelah Soeharto. Era reformasi adalah periode perubahan besar di Indonesia yang dimulai pada tahun 1998. Ini adalah masa peralihan dari pemerintah otoriter Orde Baru ke sistem yang lebih demokratis. Selanjutnya yaitu pengertian era globalisasi. Secara etimologis, globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalis yang artinya universal atau menyeluruh, dan imbuhanization yang pada kata globalization berarti proses mendunia. Makna globalisasi merupakan sebuah proses dari suatu informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Dikutip dari jurnal Pengaruh Globalisasi Terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia oleh Doni Ermawan T. MDS, globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar manusia dan bangsa di seluruh dunia melalui perdagangan, perjalanan, interaksi, dan sebagainya yang membuat batas-batas suatu negara menjadi sempit. Selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan era reformasi dan globalisasi. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam menghadapi tantangan era reformasi dan globalisasi. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya menjadi landasan bagi bangsa Indonesia untuk tetap kokoh dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila tetap relevan. Yang pertama yaitu sebagai identitas nasional. Pancasila menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Dalam era globalisasi yang cenderung homogen, Pancasila menjadi penanda identitas nasional yang khas. Yang kedua yaitu sebagai nilai-nilai universal. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan pemersatu yang terkandung dalam Pancasila sejalan dengan nilai-nilai universal yang diakui oleh masyarakat internasional. Hal ini membuat Pancasila relevan dalam konteks global. Yang ketiga yaitu sebagai pandangan hidup bermasyarakat. Pancasila memberikan pedoman hidup bermasyarakat yang baik dan harmonis.
Nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah mufakat sangat penting dalam membangun masyarakat yang demokratis. Yang keempat yaitu sebagai benteng pertahanan. Pancasila menjadi benteng pertahanan terhadap pengaruh negatif globalisasi seperti individualisme, materialisme, dan radikalisme. Yang kelima yaitu sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Selanjutnya pembahasan poin ketiga, yaitu kendala dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di era reformasi dan globalisasi. Ada beberapa kendala utama. Yang pertama yaitu budaya populer. Dominasi budaya populer asing yang seringkali membawa nilai-nilai individualisme, materialisme, dan konsumerisme yang bertentangan dengan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan dalam Pancasila. Yang kedua yaitu informasi yang mudah diakses. Kemudahan akses informasi melalui internet juga membawa dampak negatif seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu ketergantungan teknologi. Terlalu bergantung pada teknologi dapat mengurangi interaksi sosial langsung yang penting dalam membangun nilai-nilai kebersamaan. Yang keempat yaitu privatisasi ruang publik. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengisolasi individu dan mengurangi partisipasi dalam kegiatan sosial. Yang kelima yaitu konflik horizontal. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar kelompok dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Yang keenam yaitu radikalisme. Munculnya kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketujuh yaitu korupsi. Praktik korupsi yang merajalela dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperlemah penegakan hukum. Yang kedelapan, kurikulum yang dinamis. Perubahan kurikulum yang terlalu sering dapat menghambat pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Dan yang kesembilan adalah metode pengajaran yang konvensional. Metode pengajaran yang monoton dapat membuat siswa bosan dan kurang tertarik. Selanjutnya pembahasan pada poin keempat yaitu upaya untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah arus reformasi dan globalisasi. Mengingat derasnya arus globalisasi dan dinamika perubahan yang terjadi di era reformasi, upaya untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi semakin krusial. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama pada bagian pendidikan. Poin pertama yaitu pendidikan Pancasila yang komprehensif. Pendidikan Pancasila harus dimulai sejak dini dan terus dikembangkan secara komprehensif, tidak hanya sebatas hafalan tetapi juga pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu pembelajaran yang kreatif. Menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar materi Pancasila menarik dan relevan bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu integrasi nilai-nilai Pancasila dalam semua mata pelajaran. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam semua mata pelajaran sehingga siswa dapat melihat relevansi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagian yang kedua yaitu penegakan hukum. Poin pertama yaitu konsistensi penegakan hukum. Menjalankan hukum secara konsisten dan tanpa pandang bulu, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Poin kedua yaitu penguatan lembaga penegak hukum. Meningkatkan kapasitas dan integritas lembaga penegak hukum agar mampu menegakkan hukum secara adil dan profesional. Bagian ketiga yaitu penguatan peran media. Pada poin pertama yaitu media positif. Mendukung media yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan memberikan informasi yang akurat dan membangun. Poin kedua yaitu literasi media.
meningkatkan literasi media masyarakat agar mampu menyaring informasi yang benar dan menghindari hoaks. Pada bagian ketujuh yaitu dialog antar agama dan antar budaya. Poin pertama yaitu fostering tolerance, memupuk toleransi antar agama dan antar budaya melalui dialog dan kerjasama. Poin kedua yaitu menghormati perbedaan, mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan keberagaman. Pada bagian ke-8 yaitu tantangan dan solusi. Poin pertama yaitu globalisasi budaya, memfilter budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan mempromosikan budaya lokal yang positif. Poin kedua yaitu radikalisme, melawan radikalisme dengan pendekatan yang komprehensif, baik melalui pendidikan, penegakan hukum maupun dialog. Dan poin ketiga yaitu korupsi, memperkuat sistem pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Demikianlah tadi penjelasan saya terkait materi Pancasila di era reformasi dan globalisasi. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.